Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Dwi mau mengajarkan materi tentang matematika yang judulnya hubungan antar sudut. Oke, hubungan antar sudut itu ada 5 macam: sudut sahadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Terus yang keempat sudut dalam sepihak, dan yang kelima sudut luar sepihak. Oke, di sini Bu Dwi sudah menggambarkan garis K dan garis L. Garis K dan garis L berpotongan di titik M. Kira mereka membentuklah dua titik potong, itu titik potong A dan titik potong B. Di sini ya titik potongnya. Dan akhirnya menghasilkan 4 sudut. Masing-masing di titik potong itu menghasilkan 4 sudut, yaitu sudut A1, A2, A3 dan A4. Yang satu lagi B1, B2, B3 dan B4. Oke, yang pertama itu adalah sudut sehadap. Sudut sehadap. Kalau sudut sehadap itu dia menghadapnya ke arah yang sama. Contoh misalkan A1 B1. Ya, contoh A1 B1. A1 sudut A1 bersehadap dengan sudut B1. Selanjutnya sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Selanjutnya sudut A3 sehadap dengan sudut B3. Sudut A4 yang terakhir sehadap dengan sudut B4. Itu sudut sehadap. Jadi diingatkan kembali, kalau sudut sehadap itu adalah menghadap ke arah yang sama. Misalkan tadi A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, terus A4 dengan B4. Itu sudut sehadap. Yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan. Kalau sudut-sudut dalam berseberangan, berarti perhatikan hanya sudut yang berada di dalam saja. Perhatikan hanya sudut yang ada di dalam saja. Berarti A2, A4, B1 dan B3 dalam berseberangan. Kalau berseberangan itu dia berselisihan arahnya. Ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Misalkan contohnya adalah sudut A2 berseberangan atau dalam berseberangan dengan sudut B3. A2 dengan B3. Posisinya dia berseberangan. Lanjut lagi. A4 berseberangan dengan B1. Itu untuk yang dalam berseberangan. Jadi kalau posisi dalam, perhatikan yang dalam aja. Ini yang kedua ya. Kedua, sudut dalam berseberangan. Selanjutnya sudut yang ketiga. Ada dalam, berarti ada luar juga. Berarti sudut luar berseberangan. Kalau yang luar berarti otomatis perhatikan sudut yang berada di luar. A1, A3, B2 dan B4. Kalau luar berarti A1 dengan sudut A1 luar berseberangan dengan sudut B4. Selanjutnya sudut A3 dan sudut B2. A3 dengan B2. Itu dia sudut-sudut luar berseberangan. Selanjutnya yang keempat adalah sudut-sudut dalam sepihak. Nah, lagi-lagi dalam, berarti yang diperhatikan adalah sudut bagian dalam. Yang keempat adalah sudut-sudut dalam sepihak. Jadi dalam aja ya, yang diperhatikan A2, A4, B1, B3. Kalau dalam sepihak berarti sama-sama menghadapnya, maksudnya menghadap ke sama gitu. Contoh misalkan A2, sudut A2 dengan
sudut B1. Selanjutnya sudut A4 dan sudut B3 itu sudut dalam sepihak. Kalau luar berarti perhatikan yang kelima adalah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak berarti kita perhatikan lagi bagian luar A1, A3, B2 dan B4. Berarti yang di luar adalah A1 dengan B2, terus A3 sama B4. Itu dia. Ini hubungan antar sudut. Nah, untuk besar sudutnya bagaimana? Untuk besar sudut yang mengalami hubungan antar sudut ini semuanya sama. Jadi misalkan A1 dengan B4. Sudut A1 dan sudut B4. A1 itu sudutnya misalkan adalah 60 derajat. Berarti secara otomatis sudut B4 juga 60 derajat karena sudut ini termasuk sudut hubungan antar sudut, dan semua hubungan antar sudut itu memiliki besar sudut yang sama gitu. Ini dia. Oke. Untuk materi selanjutnya tentang jenis sudut. Jenis sudut. Jenis sudut yang pertama sudut tumpul, kedua sudut lancip, yang ketiga sudut siku-siku. Untuk besar sudutnya, kalau sudut tumpul itu besarnya lebih dari 90 derajat. Kalau sudut lancip kurang dari 90 derajat. Sedangkan sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Untuk gambarnya sudut tumpul seperti ini ya. Contoh nih. Ini sudut tumpul. Terus kalau sudut lancip seperti ini. Sudut lancip. Yang terakhir gambarnya kalau sudut siku-siku pasti berbentuk siku-siku seperti ini ya. Sudut siku-siku. Kalian kalau nggambar pakai penggaris ya, jangan kayak Bu Dwi nggak pakai penggaris. Itu untuk jenis sudut. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung besar sudut tapi tanpa menggunakan busur derajat ya? Cara menghitung besar sudut tanpa menggunakan busur derajat. Misalkan contoh Bodoh punya gambar seperti ini, segitiga sembarang ya. Ada sudut sembarang misalkan. Ada sudut A, B, dan C. Misalkan sudut A tidak diketahui. Sudut B misalkan 30 derajat, sudut C 70 derajat. Cara menghitungnya gimana? Nah, untuk seperti ini tanpa menggunakan busur derajat kita bisa mengetahui kalau jumlah ketiga dari sudut ini adalah 180 derajat. Jadi rumusnya adalah 180 derajat dikurang sudut yang sudah diketahui berapa? 30 derajat ditambah 70 derajat. Berarti 180 derajat dikurang ini hasilnya 100. Berarti 80 derajat. Berarti besar sudut A adalah 80 derajat. Ini untuk cara menghitung
besar sudut tanpa menggunakan busur derajat. Ini untuk segitiga aja ya, 180 derajat. Kalau untuk yang lain kayak persegi, terus persegi panjang itu 360 derajat mesti ininya depannya. Terus kalau segi 6, segi 5 beda lagi nanti. Itu angkanya, bukan 180 derajat lagi. Lanjut. Yang terakhir itu materinya tentang garis sejajar dan garis berpotongan. Udah gambar dulu ya. Ini ada misalkan kubus. Sekali lagi ya, kamu kalau gambar pakai penggaris untuk bangun datar seperti ini. Supaya rapi, kalau nggak pakai itu teh nggak rapi. Gitu ya, A B C D E F G H. Nah, kalau garis sejajar yang mana aja sih? Kita lihat garis sejajar. Oke, kalau garis sejajar, ini lihat ya, misalkan garis AB sejajar dengan CD, sejajar lagi dengan EF, posisinya sama dia. Terus garis lagi dengan HG, ini sejajar. Kita misalkan lagi garis AE sejajar dengan WF, sejajar dengan CG, sejajar lagi dengan HG. Ini untuk garis sejajar. Masih ada lagi ya, tapi ini contohnya aja. Nah, kalau gimana kalau garis berpotongan? Garis berpotongan. Kalau garis berpotongan itu pasti dia membentuk sudut ya, ada titik potongnya. Kita lihat ya, misalkan garis berpotongannya contohnya AE. AE berpotongan dengan apa sih? AE berpotongan dengan garis AB. Bisa juga dengan EH, bisa juga dengan EF, gitu ya. Nah, ini titik potongnya di mana? Dan titik potongnya adalah titik A. Itu dia. Oke, untuk hari ini mungkin materi dari Bu Dwi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.